terkadang banyak teman-teman yang tanya ya, jadi kok pot tipis media sedikit kok bisa subur seperti itu ya. Nah ini teman-teman, kali ini saya akan teman-teman memasang batu pada bonsai serut ini ya. Nah bonsai serut ini donggalan dari alam. Nah ini dulu dapatnya juga seperti ini dulu teman-teman ya, cuman cabang-cabangnya sebagian saya nol lagi ya. Jadi konsep awalnya saya tidak ikut ya. Jadi ini dulu potongan besar teman-teman. Jadi potongan besar sudah saya potong miring ya. Ini bisa dilihat. Nah ini kambium sudah nutup teman-teman ya. Nah terkadang kita mendapatkan bahan bonsai dari alam itu, apalagi untuk jenis serut itu, untuk mencari kaki yang bagus itu sangat susah ya teman-teman ya. Makanya kita dituntut untuk mengakali ya, bagaimana pohon ini seandainya ada kelemahan atau kekurangan di bagian kaki, kita harus bisa menutupi kekurangan itu jadi kelebihan ya. Jadi yang tampilannya semula kurang enak di bagian kaki bisa jadi kelebihan. Jadi kelebihan itu tampilannya justru semakin bagus. Nah seperti itu teman-teman ya. Makanya ini akan saya kasih batu teman-teman ya, untuk agar tidak menutupi sedikit kekurangan-kekurangan yang bagian kaki teman-teman ya. Langsung aja kita akan pasang batu teman-teman. Dianggap aja pohon ini tumbuh di tanah bebatuan ya teman-teman ya, mungkin ya. Jadi tidak tumbuh umumnya di lahan tanah lah. Ini diibaratkan dia tumbuh di tanah batuan, mungkin di hutan atau di pegunungan batu ya. Apalagi kalau nanti bonsai kita akan ditampilkan ya teman-teman ya, di kontes atau di mana, kita dituntut untuk membuat tampilannya lebih bagus, lebih indah ya. Di ketiak-ketiak ini kita buangi. Kita akan selip-selipi batu teman-teman ya. Kita perbaiki tampilannya. Jadi ini mengibaratkan dia tumbuh di tanah bebatuan ya teman-teman. Tidak asli di batu, tidak ya. Dia tumbuh di tanah bebatuan. Kalau asli di batu on the rock teman-teman. Dalam pemasangan batu ini harus sabar ya teman-teman ya. Kita serasikan alur-alur batu ya. Jadi serat-serat batu itu arahnya kemana kita serasikan. Ini lem ini fungsinya untuk mengunci teman-teman ya, mengunci waktu nyeting seperti ini ya. Nanti lebih kuatnya bisa kita semen sama pasir ya. Ini untuk mengunci agar memudahkan kita untuk menyeting ini ya. Nanti bisa kita semen lagi teman-teman. Kalau besar, batunya besar, kita kalau nggak disemen nggak kuat ya, kuat tapi nggak lama ya. Jadi memasang batu tidak harus utuh teman-teman ya. Yang penting itu penempatannya itu pas ya. Ruang-ruang depan, ruang belakang, ruang jauh, ruang dekatnya ini dilihat itu pas dan serasi dengan pohonnya ya. Jadi nggak harus batu utuh ya. Teman-teman bisa memilih di hutan atau di kali-kali, biasanya ada ya. Jadi nggak harus utuh. Nah sepenting dilihat tuh enak itu teman-teman.
Nah, sekarang akan kita lumut teman-teman ya. Ini sudah selesai kita pasang batu. Sekarang akan kita lumut. Lumut ini untuk memperindah tampilan teman-teman ya. Jadi seandainya di alam itu rumput lah, kita ibaratkan rumput ya, ini gantinya lumut. Sekarang sudah selesai kita lumut teman-teman ya. Jadi penampilannya sudah beda ya dari tadi ya. Ini akan kita pilih ranting-ranting atau anak cabang yang nggak kepakai teman-teman. Ini nanti bisa disemen teman-teman ya. Sela-selanya tempelan batu ini sudah saya lem. Kalau ingin lebih kuat bisa disemen terus dikasih campur pewarna ya semennya, atau setelah kita semen kita baru warna bisa. Jadi agar biar kuat bertahun-tahun. Ini sebagian akan kita arahkan lagi teman-teman ya. Cabang-cabang ini akan kita arahkan ya. Sekarang sudah selesai kita pruning teman-teman ya, untuk memudahkan pengaran cabang atau anak cabang ya. Nah, untuk bonsai serut ini dengan media seperti ini yang kita lihat tadinya itu sampai sekarang itu, ini nanti sudah bisa mencukupi untuk menjadikan bonsai ini di pot teman-teman ya. Nggak perlu kita ring lagi atau ground lagi ya. Soalnya bonsai serut itu akarnya nggak begitu rakus lah, nggak seperti ficus atau jenis sancang ya. Ini akan kita buangi yang nggak perlu kita arahkan kawat lagi teman-teman ya. Nah, ini tampilannya setelah kita pasang batu dan kita lumut, kita arahkan kawat sekalian teman-teman ya. Nah, ini teman-teman sekarang sudah selesai kita kawat ya. Jadi ini pohon ini satu mahkota teman-teman ya. Ini tinggal bikin ranting ya. Tinggal bikin ranting ini. Ini ada 3 batang pohon teman-teman ya. 1, 2, 3 ya. Yang di belakang sana buat ngisi ruang-ruang dimensi juga nggak apa-apa teman-teman ya. Intinya selama tidak begitu mengganggu kita biarkan aja ya. Nah, untuk media tanam itu bonsai serut kalau sudah seperti ini itu terkadang banyak teman-teman yang tanya ya. Jadi kok pot tipis media sedikit kok bisa subur seperti itu ya. Nah, saya selalu hanya memakai tanah aja teman-teman kalau sudah posisi seperti ini ya. Jadi kalau tanah aja itu juga bisa memperkecil daun dan merapatkan ranting-ranting ini teman-teman. Nah, itu daunnya bisa kecil-kecil ya. Selain itu untuk serut itu tidak rakus pada media teman-teman ya. Jadi dia pot tipis pun kuat ya. Jadi ada itu pot bonsai saya yang di batu saya poti dengan media tipis teman-teman, tapi dia bertahan sampai berbulan-bulan itu. Kadang sampai tahunan ya. Jadi pot tipis itu juga bisa merapatkan ranting-ranting. Jarak mata tunas ini semakin pendek dan daun bisa mengecil juga teman-teman ya. Tapi dengan pot tipis itu kuncinya sebelumnya itu akar-akar itu sudah pernah ditahapi teman-teman ya. Jadi terkadang ada teman-teman bonsai yang bonsai seperti serut contohnya, serut dia tuh nggak berani memangkas akar ketika akar sudah penuh di pot teman-teman ya. Potnya diganti lebih besar, nah akhirnya lama kelamaan potnya kan minta besar teman-teman ya. Jadi nanti kalau kita konteskan tidak sesuai dengan potnya kebesaran, nah itu yang kadang repot. Kita pangkas secara dengan akar sudah keliling di pot dengan besar-besar. Nah, serut itu
kalau nggak kita pangkas, akar itu nanti akan besar teman-teman ya, membesar tapi dia berkeliling di pot ya. Nah itu sekali kita pangkas itu rawan teman-teman, kalau barang sudah ngeranting ya itu rawan mati ya, biasanya seperti itu. Makanya terkadang nggak ada yang berani mangkas, potnya diganti besar. Nah itu nantinya lama kelamaan bonsai serut itu nanti mudah mati ranting teman-teman. Jadi mudah mati ranting, soalnya dia akar yang berkeliling tadi terlalu tebal, dia di dalam berdesak-desakan, jadi rawan nggak ada, jadi dia nggak bisa makan teman-teman. Soalnya bonsai itu yang makan mungkin yang ujungnya bawah ya, serabut bawah, yang di atas ini jarang sekali. Kalau kita nggak mangkas dia menggumpal di atas, yang bawah aja makan. Nah akhirnya di sini terlalu berdesak-desakan, kadang ada yang busuk teman-teman ya, makanya bisa mati ranting. Jadi kita harus berani, kita mengurangi cabang, ranting atau pruning, kita pangkas akar. Jadi nanti bonsai itu kalau sudah pernah di tahap akar, pangkas akar, dia akan semakin bandel teman-teman ya, dia akan semakin bandel. Di samping itu dengan media sedikit pun dia akan kuat untuk bonsai serut teman-teman ya. Ini akan kita rapikan potongan ini teman-teman. Jadi merapikan potongan-potongan ini juga penting teman-teman ya. Ini di kerapian ini ya. Jadi kalau ada yang butuh merapikan atau mat, kita pahat secepatnya ya, agar nanti barang ini jadi lukanya sudah menutup ya. Jangan barang mau dikontaskan baru dirapikan ya, akhirnya luka baru kan kelihatan teman. Jadi bekas potongan, bekas luka kita rapikan sedini mungkin, agar nanti ketika barang jadi kita sudah tidak lagi melukai batang pohon atau cabang ya. Soalnya kalau ada luka baru kita ikutkan kontes, bisa mengurangi nilai teman-teman. Sudah teman-teman, sekarang ini tampilannya ya. Nah ini nanti akan kita update lagi teman-teman ya, mudah-mudahan bisa kita update lagi, soalnya ini barang punya orang teman-teman ya, saya cuman membenahi aja ya, titipan orang ya. Jadi untuk sekali lagi buat teman-teman subscriber saya Happy Bonsai, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya.